Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'tunna ya banat sauti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Banati saffu athani ashar rahimani wa rahimakunallah jami'a. Al-yawm insyaallah nastamir darsana fi al-qawaid al-muthla fi sifatillah wa asma'ihil husna. Wa qabla kulli syai' tafadhalna iftahna al-kamera. Ya, kameranya dibuka, silahkan. Sauti wadih ya banat. Wadih salam. Wadih. Idzan putri khairun nisa lima dalam taftahi suci ramadani. Liana, Sofia Oril, Nurul Khairani, Hanifah, putri khairun nisa lima dalam taftahna suci. Hani, kaifa haluki Hani? Bi khair saja. Alhamdulillah. Baik. Wasalna. Aina wasalna? Wa ay kayfiyah tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadhiban fiha li'annahu la 'ilma laka bidzalika wa hina idzin yajibul kaffu 'anit takyif taqdiran bil janani aw taqriran bil lisan aw tahriran bil banan. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى. Huna, ya, kita sampai sini ya. Halaman 36. Baik. Masih di kaidah yang ke-6 ya. Yalzamu fi itsbati sifatillahi ta'ala at-takhalli min mahdzuraini 'azimaini at-tashbih wa at-takyif ya. Kaidah yang ke-6, wajib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari dua perkara besar, dua larangan besar, at-tamtsil wa at-takyif ya. Tamtsil dan takyif. Kemarin kita sudah bahas tamtsil adalah menyerupakan ya, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, baik itu semua sifatnya secara merata atau sebagian sifatnya ya. Tamtsil dan tasbih kemarin. Yang kedua takyif, tidak boleh takyif. Apa itu takyif? Tidak boleh menerka-nerka bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir.
Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita definisikan, ya, kecuali memang ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, al-an nastamir ya banat fi at-takyif, ya. Pembahasan tentang takyif. Tafadhali iqra'i Aisyah Husni. Walihadza ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى طه ayat 5 كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العراق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Baik. Naam, walihadza, nah ini permasalahan tentang takyif, ya. Oleh dasar yang sudah kita sebutkan kemarin, ya, dalil tidak boleh takyif apa dari Quran, juga dari akal secara logika, ya. Nah, oleh karena itu, ya, saat Imam Malik rahimahullah ditanya, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Kemudian Imam Malik ditanya oleh seseorang, kaifastawa, bagaimana Allah bersemayam? Ya, bagaimana cara Allah bersemayam? Apa yang dilakukan Imam Malik rahimahullah? Atraqa rahimahullah bi ra'sih hatta alahu rahda, ya, al-araq bukan al-iraq, ya, al-araq. Nah, saat ditanya itu apa yang dilakukan Imam Malik? Ketika itu atraqa, tertunduklah, ya, kepala beliau tertunduk sampai-sampai, ya, hatta alahu rahda al-araq. Rahda itu artinya al-araq. Hatta alahu, sampai-sampai seluruh tubuhnya bersimbah rahda, keringat, gemetar. Tsumma qala, kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul. Bagaimana, ya, Allah beristiwa, ya, Allah bersemayam. Al-istiwa ghairu majhul, sebersemayamnya Allah. Al-istiwa ghairu majhul, bersemayam, kita tahu arti bersemayam itu apa, ya, secara bahasa. Ghairu majhul, kita sudah mengetahui secara bahasa istiwa itu apa. Wal kaif ghairu ma'qul, tetapi bagaimana bentuk istiwa Allah, bagaimana bentuk semayamnya Allah, ghairu ma'qul, tidak dapat diketahui oleh akal kita, tidak sampai akal kita ke situ. Wal imanu bihi wajib, akan tetapi mengimani bahwasannya Allah bersemayam adalah hal yang wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, ya, menanyakan tentang bagaimana bersemayamnya Allah adalah satu perbuatan bid'ah. Huna mafhum ya banat? Taib, iqra'i suci. Dari wariwaya itu sudah. Warawa. Warawa an Warawa an syaikhahu, An huruf jar, an syaikhihi, an syaikhihi Rabi'ah aidan al-istawa ghairu majhul, al-istiwa al-istiwa ghairu majhul wal kaifa ghairu ma'qul. wal kaifu.
Wal kaifu ghairu ma'qul. Naam. Nah, diriwayatkan pula dari Rabi'ah. Siapa itu Rabi'ah? Rabi'ah adalah gurunya Imam Malik, syekhnya Imam Malik, ya. Rabi'ah, syekhnya Imam Malik juga berkata, al-istiwa ghairu majhul. Ya, sama seperti yang diucapkan oleh Imam Malik. Wal kaif ghairu ma'qul, ya. Pengertian bersemayam kita tahu pasti. Dalam bahasa, secara bahasa bersemayam itu apa kita tahu. Tapi bagaimana al-kaif? Bagaimana Allah bersemayam ghair ma'qul? Tidak sampai akal kita memikirkan ke situ. Ya, waqad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadzal mizan. Taib. Begitu pula para ulama setelah Imam Malik dan syekhnya juga terus ya mengikuti mizan tolak ukur atau ini ya perkataan ini. Al-istiwa ghairu majhul, ini perkataan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'al anhu bid'ah. Naam. Wa idza kana al-kaif ghairu ma'qul wa lam yurid bihi syar'u faqad intafa anhu dalilan al-aqla wasyar'a fawajaba al-kaf fawujibal kafu anhu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasannya bagaimana ya pertanyaan bagaimana sifat istiwanya Allah, bagaimana sifat turunnya Allah ke langit dunia, tidak sampai ke otak kita, ghairu ma'qul, tidak sampai kita memikirkannya ke sana, ya. Dan juga tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun dari akal yang menunjukkan hal tersebut, maka sudah wajiblah bagi kita al-kaf, ya, wajib bagi kita menjaga diri dari tadi bertanya-tanya atau bagaimana mendefinisikan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Fal hadarul hadar min at-takyif aw muhawalatuhu fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawizin la tastati'ul khalas minha. Ya. Fal hadar al hadar, maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah. Berhati-hati dan menjauhlah dari takyif, ya, upaya takyif, mendefinisikan bagaimana sifat Allah yang ini dan itu, atau muhawalah, ya, berusaha untuk mendefinisikan fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawizin la tastati'ul khalas. Kalau tetap kamu lakukan, maka ini ibarat anti Anda waqa'ta, ya, tersesat di mafawiz, di gurun pasir yang luas yang tidak ada batasnya dan Anda tidak dapat keluar dari gurun pasir tersebut. Wa in alqahu syaitan fi qalbika fa'lam annahu min nazaghatihi. Nah, kalau seandainya ada bisikan-bisikan setan, ya, yang membisikkan di hati kita, di hati antunna, maka ketahuilah bahwa itu termasuk nazaghat, gangguan, ya, godaan-godaan setan biar kita terpeleset, biar kita tersesat. Falja ila rabbik, ya, segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terfikir oleh kalian, oh, berarti Allah seperti ini sifatnya, langsung istighfar,
Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mu'adzuka. Sesungguhnya Allah lah yang melindungimu, yang melindungi kita. Wa fa'al ma amaraka. Ya. Maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang mengobati penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Dan jika setan mengganggumu, membisik-bisikkan kepadamu suatu bisikan, suatu gangguan, suatu waswas, ya Yasmin Salsabila, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Restu qara'ti anifah. Restu sudah baca tadi? Qara'ti? Ana sudah. Iya, tadi sudah baca. Belum. Baik. Coba buat kesimpulan tentang takyif. Apa itu takyif? Apa itu takyif? Jadi apa ini yang kita bahas nih? Kok nggak tahu? Yasmin Salsabila. Apa itu takyif? Tahu saudara, tadi baru masuk sudah. Ini pembahasan kita udah 2 minggu yang lalu, kita masih di sini saja. Tasbih dan takyif, bukan karena kamu baru masuk, ya. Ade Ermanisa. Jangan-jangan Ade lagi dipajak ini. Kameranya nggak hidup. Cuman ada channelnya aja. Jihan Lutfia, apa itu takyif? Tasya, apa itu takyif? Menurut anak, yang bagusnya yang anak tangkap, takyif itu salah satu hal yang harus dijauhi dari menetapkan sifat Allah. Bentuknya itu seperti menerka-nerka. Salah satu contohnya seperti peristiwa tadi. Kita tuh nggak boleh menerka-nerka bagaimana cara Allah beristiwa dan hal lainnya. Ya, menerka-nerka atau mendefinisikan. Ya, mendefinisikan, kita tidak boleh. Takyif itu mendefinisikan sifat Allah, meyakini bahwasannya sifat Allah, misalnya beristiwa, sifat Allah beristiwa, hakikat istiwanya itu seperti ini. Allah tuh beristiwanya di sebelah sini. Begini tata cara istiwa Allah. Nah, itu tidak boleh. Itu takyif. Ya, itu takyif. Dan itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak ada dalil. Baik. Misal Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Bagaimana Allah bersemayam? Boleh kita definisikan?
Enggak. Tidak boleh. Ya. Karena itu termasuk takyif yang harus kita jauhi. Ya. Atau misalnya Ustazah samakan bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya, misalnya bersemayamnya fulan di hutan, misal di puncak gunung, boleh? Enggak boleh. Tidak boleh. Itu termasuk tasbih, ya kan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kalau takyif lebih seperti mendefinisikan, ya, sifat Allah. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Oh, berarti Allah turunnya tuh seperti turunnya fulan dari tangga. Nggak boleh. Harus kita jauhi. Pikiran-pikiran seperti itu harus kita jauhi. Kemarin sudah kita bahas apa dalilnya yang tidak membolehkan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Kita nggak tahu, Allah nggak kasih tahu kita, ya kan? Maka jangan kita definisikan begitu. Ya. Kemudian ada dalil dari akalnya, ya kan? Kalau seandainya, ya, salah satunya ya, sesuatu yang tidak dapat kita ketahui hakikatnya, ya, maka tidak mungkin kita tahu bagaimana sifatnya, sifat detilnya, tidak mungkin kita tahu. Seperti itu. Berarti takyif apa? Ya Zahrani Nabila, apa itu takyif? Tadi. Ya sayang, apa tuh? Takwif Ustazah. Takyif. Menerka-nerka. Ya, menerka-nerka, mendefinisikan sifat Allah ya dengan sesuatu yang tidak ada dalil tentangnya. Al-an alhamdulillah intahaina, jadi tasbih dan takyif tidak diperbolehkan ya. Ini termasuk akidah yang batil, akidah yang salah. Tidak boleh kita mendefinisikan sifat Allah, juga tidak boleh kita menyamakan sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya dengan sifat-sifat makhluknya. Wal-an nakhtu ila al-qa'idah ba'daha al-qa'idah as-sabi'ah. Bagaimana cara kita ya bagaimana cara kita menghadapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-7. Iqra'i ya Sofi Maghrina. Al-qa'idatu as-sabi'ah sifatullah ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Falanuthbitu lillahi, tidak ada alifnya. Lillahi ta'ala minas sifati illa ma dallal kitab was sunnah ala thubuti. Qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala la yusifullah illa bima wasafa bihi bima wasafa bihi nafsuhu au wasafahu bihi rasuluhu la yatajawazul Qur'an wal hadith. Baik. Unzur ilal qa'idah al-khamisah fil asma'. Ya, ini kaidah yang ke-7. Kaidah bagaimana cara kita memahami sifat Allah sama dengan kaidah ke-5, bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah. Sama. Sifatullah ta'ala tauqifiyah,
Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala bentuknya tauqifiyah. Tauqifiyah berarti apa? Berdasarkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan bahwasannya itu adalah sifat Allah, maka tidak boleh kita memberikan nama atau mensifati Allah dengan sifat tersebut. Ya, la majala lil aqli fiha. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah berdasarkan pada wahyu, ya, dan tidak ada peran akal di dalamnya. Tidak ada peran akal kita dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita bilang Allah Subhanahu wa taala sifatnya bersemayam. Ya, al-istiwa dari mana kita tahu? Ada dalilnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, maka kita bilang bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala al-istiwa. Karena ada dalilnya. Baik. Nah, fala nuthbitu lillahi ta'ala minas sifati illa ma dallal kitabu was sunnah ala thubutihi. Maka kita tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah itu sifat Allah, maka kita boleh menetapkan itu sifat Allah. Selain itu, kalau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati, la yusafullahu. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati, diberi sifat kepada Allah tidak boleh kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri. Ya, Allah sendiri yang kasih nama untuk sifatnya. Awasafahu bihi rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatajawazul Qur'an wal hadits. Ya, tidak boleh melanggar Al-Quran dan hadis. Sofi Nabila Iqra'i. Walidalalatul kitab was sunnah. Walidalalatil kitabi was sunnati adali. Walidalalatil kitabi was sunnah ana thubuti sifati salatatu aujah atau aujuh. Salatatu aujuh. Al-awwal at-tasrihu bis-sifati kal-izzah wal-quwwah wal-rahmah wal-batash wal-wajh wal-yadayn wan-nahwuha. Ats-tsani tadammanul isma tadammu bukan tadamma. Tadammunul ismi laha. Tadammunul ismi laha mithlu al-ghafur mutadamminul lil maghfirah was-sami' mutadamminul lis-sam' wan nahwu dzalik. Undur qaidatus salih. Baik, khalas. Ya. Naam. Ada 3 indikasi, ya, 3 ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifatnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada 3 ciri-ciri penetapan Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, at-tasrihu bis-sifah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya secara langsung. Ya, seperti apa? Al-Izzah. Nah, ini sifat Allah yang Allah sebutkan langsung. Ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Al-Izzah, kemuliaan, keperkasaan. Wal-Quwwah,
Dzul quwwah, ya kan, dzul quwwatil matin. Innallaha dzul quwwatil matin. Al-quwwah termasuk sifat Allah, kekuatan. Ar-rahmah, ya, wal batsh wal wajh wal yadain. Nah, ini pertama. Cara Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan nama-namanya dalam Al-Qur'an. Yang pertama, menyebutkannya secara langsung. Yang kedua, tadammunul ismi laha, menyebutkan isim nama Allah yang mengandung sifat. Ya, maka kita bilang biasanya nama seseorang itu mencerminkan bagaimana sifatnya. Al ismu kal musamma, ya. Maka cara Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan sifatnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah dengan menyebutkan isim namanya yang terkandung di dalam nama tersebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Al-Ghafur. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Ya. Nah, di dalam nama Al-Ghafur ini terkandung sifat Allah Al-Maghfirah. Al-Ghafur artinya apa? Al-Ghafur Maha Pengampun. Ini nama Allah Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di dalam Maha Pengampun ini namanya terkandung sifat. Apa sifatnya? Pengampunan. Maghfirah, pengampunan. Al-Maghfirah. As-Sami', Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, nama Allah. Ya, sifatnya apa? Pendengaran. Ya. Nah, ini silakan kalian lihat di kaidah ketiga tentang Asmaullah taala. Sama. Yang ketiga, indikasi, ya, 3 cara Allah Subhanahu wa taala, ya, indikasi nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. At-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha kalistiwa'i 'alal arsy, ya, menyebut secara jelas kata kerja, ya, menyebut secara jelas di dalam Al-Quran ataupun Sunnah kata kerja atau kata benda yang menunjukkan sifat. Kata benda yang menunjukkan sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung, ya, kata kerja atau kata benda yang menunjukkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Bersemayam. Bersemayam kata kerja kan? Bersemayam kata kerja kan? Iya, bersemayam di atas arsy, ya. Itu contohnya. Kemudian an-nuzul ilas sama'id dunya, an-nuzul turun kata kerja. Ya kan? Atau nuzul ilas sama, ya, turun ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Wal maji, datang, ya kan? Datang lil fasli, untuk memberi keputusan bainal ibadi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberi keputusan di hari kiamat nanti, bainal ibad, bainana walintiqam minal mujrimin, juga memberi keputusan atau balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, dan dalil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Dalilnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dari sini diambil jaa fi'il, ya kan? Jaa datang, fi'il. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maji. Ya. Yanzilu fi'il,
Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul ila sama'id dunya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa juga fi'il. Taib, inna minal mujrimina muntaqimun. Muntaqimun ini isim. Ya, barakallahu fikunna ya banat. Silakan kalian ulang-ulang bab kedua ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah habis kan? Silakan kalian ulang-ulang bab kedua tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari 1 sampai 7. Insyaallah minggu depan kita akan ambil ulangan bulanan. Ya. Insyaallah minggu depan. Biiznillah taala. Hada ya banat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lupa untuk absen di chat Zoom. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kali ah. Control A, Control C. Kak, sama Rica ya kak? Rica cari ya kak? Iya. Minum dulu. Iya.